Untuk responsnya ya. Oke. Nanti saya umumkan ketika selesai pemaparan. Itu. Ya, saya tutup. Oke. Kita lanjut. Ya. Oke, kita mulai ya. Untuk pemaparan praktikumnya, bisa. Belajar apa di blok infeksi ini dengan histo ada organ apa namanya di kulit ada yang apa yang nyamperin apa aja deh bone marrow dan kalau yang sekunder halus ospeder terus kansil limpa maksudnya mana? Betul. Tadi keluar balik. Ada limpa. Bisa jawabnya. Oke, kali ini kita praktikum. Untuk praktikum ini ada 5 alat yang kita akan pelajari. Ya. Bone marrow kita nggak pelajari di sini. Nanti mungkin ada di. Kayaknya udah ada di SHM 2 dan 10 ya. Nah, tapi untuk morfologi dari limfosit dan juga morfologi dari sel-sel mononuklear yang lain ya kita ada di nanti di PK mungkin ya nanti di hematologi juga di dasar pembawaannya sekarang ini kita mempelajari ada timus, limfa, nodulus limfatikus ya kemudian ada tonsila palatina sama plak peri atau pecok prayer ya. Sekarang kita coba lihat yang timus. Oke, ini yang kalian lihat ada apa deh? Timus, ya. Timus ini merupakan organ primer atau sekunder? Kenapa dia dibilang primer? Karena dia tempat maturasi sel T. Oke, karena dia tempat maturasi sel B atau sel T? Sel T. Ada nggak sel B di timus? Enggak. Nggak ada. Kenapa dia dibilang primer? Tadi jawabannya? Karena maturasi sel T. Kalau dibilang primer itu berarti dia organ yang membentuk seperti pabrik ya, source-nya ya, dia primary. Nah kalau sekunder kan berarti cabangnya EDR, dia karena sebetulnya kalau sel darah yang kita udah dewasa nih, dibentuknya oleh siapa sih? Produksinya Sumsum tulang. sumsum tulang, tapi sebelum sumsum tulang pada masa janin di mana di tempat proses pembentukannya ada di timus ya. Ketika sel-sel tulang panjang belum terbentuk maka
proses pembentukan darah ada di timus bagian segini. Oke, kalau bicara organ primer karena memang fungsionalnya jadi pabrik untuk sel darah ya. Jadi di bagian primer. Oke, kita bisa lihat di sini organnya seperti apa. Ada apa nih? Bagian luarnya membungkus dari si timus. Jadi dibungkus oleh kapsul. Dan kapsul ini merupakan jaringan ikat yang membungkus si organ timusnya yang pada bagian luar. Dia merupakan jaringan ikat kolagen ya, yang membungkus si organ timus, yang melindungi si organ timusnya. Oke, dan kemudian ada jaringan ikat ini juga membagi jadi lobus ya. Nah ini banyaknya lobus-lobusnya. Masuk ke dalam. Ada bagian yang namanya apa nih Dek? Yang bagian dalam sini? Korteks ya. Bagian yang lebih terang bagian dalam adalah ya. Bisa bedakan antara korteks dan medula? Saya ini adalah bagian korteks dan ini bagian medula. Apa aja yang ada di korteks kita lihat. Kalau kita lihat bagian korteks itu dibesarkan akan penuh sekali dengan sel-sel yang inti selnya itu berwarnanya kebiruan ya, di atas sampai inti selnya. Terus sitoplasmanya dikit ya, mepet-mepet ya, kebanyakan inti selnya penuh. Nah ini adalah sel limfosit. Maksud apa ini nih? Ya, maksud apa nih di sini namanya? Imatur ya. Ini masih naif, belum punya spesifikasi untuk jadi CD4 atau CDH ya. Jadi dia belum punya tutup nih di sini mau kemana ya. Dan di sini ada lagi di antara mereka ada sel-sel apikal retikular nih, sel-sel apikal retikular. Sel-sel apikal retikular ini ibaratnya kayak mentoringnya si sel-sel T imatur ini untuk dia itu nanti dipakein baju ya. Jadi mau sel apa namanya sel CD4 atau CDH ya. Nanti disinilah diarahkan, disekolahin ya, ibaratnya sekolah militer nih ya si sel T ini buat mau jadi yang mana kayak gitu ya. Dari sini terjadi seleksi positif namanya dia. Ketika mereka itu bisa mengenali apa namanya dirinya sendiri sebagai apa, itu nanti lolos. Tapi kalau dia gagal untuk mengenali dirinya, nanti dia akan tereliminasi dan akhirnya nggak bisa matur dan nantinya difagositosis ya. Jadi sebanyak ini biasanya yang lolos tuh nggak banyak ya. Yang lolos biasanya cuma kalau di teori ya 6%-nya dari sekian banyak ya. Oke. Ini di bagian korteks. Jadi masih kayak sel T naif ya, DN belum ada apa namanya penjurusannya. Nah kita maju lagi ke bagian dalamnya. Ini adalah bagian medula. Di medula ini kalau kalian bisa lihat dia strukturnya lebih terang ya dibandingkan dengan yang di korteks. Karena populasi selnya juga ini dari sel-sel T yang udah lewat ke reaksi positif ya. Disinilah nanti dia dibentuk lagi karakternya ya. Jadi seperti negatif di sini. Ketika dia bisa apa namanya mengenali sel-sel tubuh itu bukan sebagai antigen, dia lulus namanya ya. Siapa yang membantu untuk ke arah apa namanya maturasi tersebut adalah si sel apikal retikular ini ya, apikal korteks. Nah, apikal retikular ini bisa bergabung menjadi apa yang namanya badan kasal ya. Badan kasal
juga nantinya untuk bantu menyeleksi si sel T, ya, dan juga membantu proses ketika seleksi negatifnya nggak berhasil, dia juga yang nantinya menghancurkan si sel T, ya, kayak gitu. Jadinya nggak semua sel T yang ada di timus itu bisa lolos, ya, bisa terspesifikasi. Kalau mereka lolos, nanti mereka kemana deh? Selanjutnya ke aliran darah, ke plasma, ya, ke plasma nanti ikut ke KGB atau ke limfonodus, ya. Jadi sel T yang udah disekolahin di timus itu nantinya akan menuju ke organ-organ limfoid sekunder lainnya, ya. Jadi kenapa dibilang primer? Karena memang bentukannya seperti itu, ya. Yang mana sih sel T? Yang ini, yang ini sel T, ya. Epitel retikulernya yang pink-pink. Dia kalau sekilas mirip jaringan ikat, tapi ada inti sel. Kita ya, cara yang jelas. Nih, bedanya epitel retikuler ini juga. Jadi inti sel lebih besar, sitoplasmanya warnanya lebih pink. Ya, kalau limfosit itu khasnya inti selnya itu hampir memenuhi semua, sitoplasmanya masih sedikit, ya, dia inti selnya penuh gitu. Limfosit B atau limfosit T sama. Jadi sitoplasmanya itu cuma 10% lah dari semua badan selnya. Nah, justru inti selnya itu ya sekitar 70-an, ya. Sisanya itu sitoplasma dan lainnya, ya. Jadi inti selnya besar. Kalau epitel retikuler, kalian bisa lihat sitoplasmanya besar, tapi inti selnya juga besar, ya. Seperti itu. Oke, ini adalah organ apa deh? Timus. Kita lanjut, ya. Setelah timus, dan apa ini? Ini adalah limfonodus, ya, atau kelenjar getah ini yang tersebar di seluruh regi tubuh kalian, terutama di aksila dan inuna paling banyak, ya. Ini kalau dibelah kayak gini, si limfonodus, ya. Jadi di luarnya ada jaringan ikat, ya, kapsul yang membungkus si organ tersebut. Kemudian di dalam kapsul itu nanti dia itu ada sedikit bagian kapsul yang masuk, ya, mungkin ini ada trabekula, tapi di sini nggak terlalu kelihatan, ya. Kemudian ada apa di sini deh? Korteks, ya. Kalian ingat status kapsul itu ada korteks, ya. Kemudian ada apa di sini? Setelah korteks, parakorteks. Bedanya korteks sama parakorteks apa deh? Kalau korteks itu banyak nodul limfoidnya. Nih, tanda-tanda nodul limfoid adalah ada sentrum germinativumnya di bagian nodulnya, ya. Jadi ada kumpulan sel-sel T, kemudian ada bagian yang tengahnya berwarna lebih terang, ya. Kalau dilihat kayak medula, ya, tapi bukan medula. Ini adalah sentrum germinativum. Kalau dilihat lagi, sentrum germinativum ini apa nih? Struktur apa? Kalau di limfonodus isinya sel B, ya. Jadi ini sel T di sekitarnya. Ini adalah sel B. Sel B-nya sel B yang gimana nih? Yang lagi proliferasi, ya. Nantinya dia itu kenapa sih dia harus proliferasi? Yang mana biasanya kalau ada antigen masuk,
si sel T minta tolong sama si sel T kan? Iya. Buat apa? Membentuk sel plasma. Kamu jadi sel plasma, nanti kamu bikin senjata yang sesuai sama antigen yang masuk kayak gitu kan. Senjata-senjatanya itu yang spesifik adalah si antibody ya. Jadi disinilah nanti si sel T itu berproliferasi ya, diperbanyak diri. Namanya kalau ada antigen akan diminta menjadi sel plasma ya oleh si sel T. Nah, dari sekitar. Jadi sel T yang di sini adalah sel T yang Proliferasi. apa deh? Matur apa matur? Matur. Ya, itu tadi udah disekolahin ya. Iya. Dari militernya ini udah lulus nih. Oke, kalian udah ibaratnya ini udah mau dokter atau koas ya. Oke, kemudian di bagian parakorteks ini udah mulai jarang, tapi ada beberapa ya. Bukan nggak ada sama sekali menurun poinnya, tapi dia ada juga yang beberapa ada di ini. Tapi lebih sedikit menurun poinnya dibandingkan di korteks. Ini masih ada ya di sini. Tapi dia udah masuk parakorteks. Kemudian di bawahnya lagi adalah bagian apa deh? Medula. Nah, di medula itu ada apa? Di nefrologis Pulp. ada sinus medularis ya, isinya pembuluh darah, dan juga di sini banyak sel-sel T dan sel B juga ya, yang nantinya akan masuk ke pembuluh darah ya gitu. Jadi kalau kita udah siap dan mau menuju ke organ-organ linfoid lainnya, perdarahannya di sinus medularis ini, sinus-sinusnya di sini. Ini vena ya. Ini ada arterinya juga di sana. Gitu. Jadi struktur medula ini kayak kan pembuluh darah ya. Oke, warnanya jauh lebih terang. Ada nerusin itu? Ada nerusin itu nggak ada ya? Kita lanjut ya. Ini adalah apa tadi deh? Tifonodos. Sekarang kita ke limpa. Limpa ini biasanya kayak gini. Ini adalah organ limpa, ya. Fungsinya untuk apa sih limpa? Ya? Imunologisnya? Kenapa deh? Dia juga sebagai tempat untuk pematangan dari si sel T ya. Jadi class switching terjadinya di sini kebanyakannya. Di mana terbentuk antibody, ketika antibody itu kan ada antibodinya ada apa aja deh? IgA, IgM. Kalau IgM itu apa? Yang pertama kali. Hah? Pertama Pertama kali kali. itu IgM atau IgG? IgM. Dia apa? Proteksi pertama ya. Ya. Kemudian setelah terbentuk IgM baru terbentuk IgG spesifik. Kemudian apalagi ada lagi nggak? IgA itu biasanya buat aku IgA itu proteksi mukosa ya. Iya. Terima kasih. Kemudian apa lagi deh? Kalau liur segala macam itu banyaknya IgA ya. Kemudian ada IgD biasanya untuk apa? Alergi dan asam. Nanti ada juga bisa berlebihan, akhirnya menjadikan hipersensitivitas. Kemudian apalagi IgD. Ada IgD untuk apa? Untuk apa ya? Jarang ya, tapi dia juga fungsionalnya juga ada ya. Untuk apa? IgD? Aktivasi limfosit B. Dia pelatih si sel B itu ya. Permukaan sel B. Jadi dia membantu sel B juga untuk membentuk itu.
Di mana terdirinya? Kita lihat dulu strukturnya ya. Kalau kita lihat ini bagian luarnya sebenarnya diselubungi oleh kapsul, tetapi tipis kapsulnya ya. Gak setebal limfonodus dan juga timus ya. Ini ada kapsulnya tapi sedikit tipis ya, kapsul dari mengikat dengan mukus organ limpa ini. Setelah itu ada bagian parenkimnya ya. Parenkimnya itu isinya ada apa di sini? Ada Pulpa merah, merah. pulpa putih, pulpa merah, bagaimana? Kalau saya tunjuk ini adalah pulpa merah atau pulpa putih? Ini pulpa putih. Walaupun warnanya keunguan, kebiruan, tapi kenapa dibilang pulpa putih? Karena untuk penamaan deh, biar mudah ya, merah dan putih. Kalau pulpa merah kan jelas ya, dia memang banyak eritrositnya, jadi warnanya banyak merah dan banyak sinusoid juga. Nah ini pulpa merah ya di sekitarnya. Ini pulpa putih. Pulpa putih ini adalah memang selubung limfoid ya, jadi ini bukan jaringan limfoidnya di limpa. Ya, di mana di sini perlu dengan sel T dan juga sel B ya. Di sini di apa ya? Semacam pematangan lagi dari sel B yang namanya kelas switchingnya di sini ya, dan sel T juga makin terbentuk. Ini adalah si arteri dari limpa ya. Yang nanti ada sistem arteri itu ada yang tertutup sama terbuka ya. Kalau yang terbuka nantinya dia fungsinya untuk penyaringan si eritrosit. Eritrosit yang sudah tua, yang tidak bisa terpakai lagi, yang morfologinya udah nggak fungsional ya, ini direduksi di sini ya, di pulpa merah. Mereka nantinya akan difagositosis juga oleh makrofag yang ada di dalam pulpa merah ini ya. Nanti kayak FA-nya kalau nggak salah diregulasi lagi ke sumbu tulang, akhirnya nanti akan dibentuk sel darah merah baru ya. Kemudian untuk sel-sel darah merah yang sudah tidak terpakai akan difagositosis di sini ya. Oke, kita lihat lagi strukturnya lebih jelas. Untuk pulpa merah. Terus saya nggak melihat eritrosit yang bentuknya ada eritrosit jadi karena memang sudah morfologinya udah nggak bagus ya. Yang di sini nanti yang masih bagus masih bisa dialirkan lagi ke sinusoid pembuluh darahnya ya, pembuluh darah terbuka. Ya, ini adalah morfologi eritrosit yang sudah tidak baik lagi ya, seperti itu. Kalau kalian lihat ada sel yang intinya tuh kayak makan banyak ya, kayak benar sel gede dia itu mungkin makrofag ya. Sitoplasmanya rame, makrofag ada di sini. Ini kemungkinan makrofagnya tapi kalau ketemu lagi saya buka itu kalian ya. Oke, ini waktu limpa jangan lupa ada apa tadi ya? Ada konteks sama medulanya nggak? Ada ya, jadi dia langsung belajar parenkimia, pulpa merah dan pulpa putih. Ya, sekarang kita ke jaringan limfoid. Jaringan limfoid itu namanya apa ya? Mucosa associated limfoid system.
tonsil. Tonsil itu kemarin ada berapa sih? Ada tonsilnya? 3. Ada 3. Nah, di sini tonsilnya Palatin ada di mana tuh? Palatin kalian mana Palatin? Yang sebelum memula ya. Nah ini ya, tapi tadi di belakang memula sana itu namanya tonsilnya Palatina. Yang di kanan kiri itu namanya apa tuh? Sebelah memula. Tonsil Palatina ya. Itu yang di dalam hidung namanya tonsil apa? Faringeal. Nah, kalau yang di bawah lagi ada Lingual. ya. Jadi kalau yang ini yang kalau dilihat kalau yang membesar kelihatan di samping uvula ya. Nah ini adalah si tonsil. Gimana bentuknya? Bentuknya seperti ini. Jadi karena dia itu masuknya ke saluran cerna, epitel permukaannya adalah epitel apa? Bersilia. Bersilia. Enggak dong. Bersilia. Susah ulang lagi nih. Apa? Ini. Epitel apa? Epitel ini. Selapis gepeng. Berlapis gepeng. Selapis. Berlapis. Adalah epitel berlapis gepeng tanpa keratin. Tanduk ya, yang jangan lupa. Karena ini masih berhubungan sama dunia luar ya. Karena maaf nih, tonsil lain kena angin dari luar ya. Nah itu biasanya kalau misalnya masih kena hubungan dengan dunia luar, epitelnya masih berlapis ya. Tapi salah bencana ini kalau yang di dalam pastilah yang namanya mukosa dalam itu nggak ada keratinnya ya. Ini kan nggak fleksibel. Nah ini nggak ada keratinnya. Nah ini strukturnya yang kita amati sekali di blok imun ini adalah di sini banyak apa nih? Nodul-nodul limfoid ya. Ini adalah sentrum dari limfomnya dan sekelilingnya ini ada si sel-sel limfosit ya. Ya, dia banyak di permukaan. Jadi kalau misalnya ada apa namanya antigen masuk nih, nah ini akan menimbulkan respon imun di sini, ya. Makanya itu tonsilnya itu gampang infeksi, ya, karena di sini banyak sekali nodul-nodul limfoidnya, ya. Gitu. Nah, ini satu penyebab juga. Isinya tadi sel B yang lagi apa ya? Proliferasi, ya. Sel B berproliferasi. Dan di sini ada kripta. Di sini apa nih? Ini kelenjar Tonsil. oral, ya. Kelenjar lingual. Ini limfoid juga, ya. Jadi ini fungsi banyak sel limfosit nih, ramai di sini, ya. Di sini limfositnya yang proliferasi. Ini biasanya makanan kalau lewat kolam kalian kalian bisa nyangkut di dalam sini. Namanya cerita tonsil, ya. Kalian kalau mau bandingin apa namanya melihat tonsil ini tuh cerita atau bukan, lihat aja dari si epitel pelapisnya, ya. Kalau ketemu sama-sama di sini juga ada epitel selapida berlapis gepeng, di sini berlapis gepeng, berarti dia cerita, ya, bukan pecahan dari preparat organnya, ya. Oke, terus ini juga ya, ini nodul-nodul limfoidnya ya, ini neurogerminatifnya. Oke, kita lanjut ya ke selanjutnya. Ada di GAL, asosiasi tisu, itu sih. Nah, ini adalah organ apa deh?
Ini organ intestin, ya, organ saluran cerna. Organ saluran cerna ini jenisnya apa deh? Jalannya panjang, terus kemudian lapisan film-filmnya itu masih sejajar ya. Oke. Ini adalah ileum ya. Nah, kalau dilihat di sini ileumnya letaknya di mana? Kalau untuk nodul limfoidnya? Kemudian bagian atas itu apa sih? Ini kan lumen nih. Tunika, mukosa. Terus apa lagi sebelum tunika mukosa? Tunika submukosa. Muscularis mucosa, ya. Kemudian ada apa lagi? Apa lagi? Kalau muscularis mucosa? Hah? Tunika muscularis ya. Tunika muscularis itu baru advensi. Ya. Nah, di sini kalau kita lihat dia adalah tapi di mana nih? Di submukosa. Dari submukosa sampai dengan muscularis mukosanya ya. Di sini adalah jaringan limfoid ya, nodul limfoid yang ada di saluran cerna. Ya, yang kemarin di kuliah saya tuh kemarin dijelasin sel M. Ya, sel M itu di bawahnya itu banyak sekali sel-sel imun ya. Jadi ketika ada antigen masuk ke saluran cerna lewat ya, lolos ya masuk ke saluran cerna kita, apa yang terjadi? Maka dia akan ditangkap sama si sel M tersebut ya, kemudian dipajankan ke dendritik sel ya. Nanti si dendritik selnya ini yang akan melaporkan ke mana deh, silotek ya, yang udah kompeten untuk menganalisis RNA-nya ya, masih satu dua ya. Kemudian setelah itu si sel T itu nantinya kita tolong sama si sel B untuk bentuk sel plasma. Untuk sel plasma untuk apa? Antibody. Jadi diminta untuk membuat antibody yang spesifik. Kalau untuk di mukosa itu adalah IgA. Mayoritasnya itu adalah si IgA yang digunakan. Ya, jadi kalau si IgA ini untuk menimbulkan respon imunnya itu kecil. Ya, dia enggak yang menimbulkan biasanya kan untuk dikenal makrofag segala macam itu kan pakai yang IgM atau IgG ya, menimbulkan respon imun yang lain ya, dan nanti mengeluarkan sitokin, ada reaksi inflamasi. Tapi kalau IgA ini dia bisa langsung nge-wrap si antigennya itu ya, sehingga nanti bisa langsung dikeluarkan melalui kejebak di mukus ya, atau di lendir ya, atau di cairan daerah tubuh kita yang nantinya bisa dikeluarkan langsung ya. Jadi nggak menimbulkan respon inflamasi. Biasanya kalau di jaringan yang lebih dalam lagi masuk ke dalam mukosa itu akan menimbulkan respon inflamasi. Tapi kalau masih di mukosa dia akan menimbulkan hanya IgM aja ya. Jadi dia untuk protektif mukosa kalau untuk IgA ya gitu. Dan yang terjadi di sini kalau untuk masuk ke patch of pair berarti nanti dia lebih dalam lagi kan daripada si mukosa. Ini akan terjadi reaksi inflamasi ya. Jadi si mukosa itu kalau diserapnya ke IgA. Oke. Ini sama ya. Kalau ini kan banyak juga sel T dan sel B-nya. Yang nantinya untuk fungsi apa ya? Imunologis ya. Ada yang mau ditanyain lagi? Kayaknya udah selesai deh preparatnya. Udah jelas? Bisa masih dibingungkan? Boleh nanti kalian lihat sendiri di preparat terlebih dahulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh bertanya. Nanti kita latihan ujian juga ya. Oke, silakan.
takut mandiri?